ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah angkat hati ini dengan hening. Cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita akan lambungkan Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 22. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 22 yang demikian. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Dan ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, dan menjalaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, kekeliruan Mikal ialah karena ia menyangka pantang bagi seorang raja menunjukkan perasaannya. Menurutnya seorang raja harus selalu bersikap angker supaya orang tetap hormat kepadanya. Melihat Daud menari-nari dengan giat di depan tabut dengan sukacita surgawi yang memenuhi hati sanubarinya, Mikal cemberut dan menganggap rendah Daud. Ia sendiri tidak bisa mengekang emosinya. Baru saja Daud masuk rumah untuk memberi salam kepada keluarganya, Mikal datang bergegas sambil berteriak-teriak menyatakan ketidaksenangannya atas perbuatan suaminya. Ia tidak sadar bahwa dengan berbuat demikian, ia justru telah merendahkan dirinya sendiri di hadapan Daud. Padahal, meskipun Daud meloncat-loncat di hadapan orang banyak,
Ia tidak rendah di mata rakyatnya. Bahkan sebaliknya, ia bertambah dikagumi masyarakat karena sebagai raja ia juga spontanitas. Betapa malangnya Mikal. Ia begitu kekeh mempertahankan martabatnya selaku ratu. Tetapi mentalnya mental picisan yang lebih mengutamakan pendapat orang lain daripada kemuliaan Tuhan. Amin. Demikian renungan pada kesempatan ini. Mari kita berhening sesaat. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Cukup. Kita masuk dalam doa syukur, syafaat, dan dilanjutkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, atas berkat kemurahan yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami boleh memiliki badan yang sehat, hati yang tulus untuk mendengarkan, memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Engkau Allahku yang Maha Pengasih dan Penyayang, menyayangi anak-anak-Nya. Dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Dan kami semua mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala yang Tuhan berikan kepada kami dan menjadikan kecukupan akan hidup kami, dan kami terus dapat mengucap syukur pada Engkau atas segala kesehatan, segala kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan penuh syukur. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa
bagi bangsa dan negara kami yang masih bergumul dengan permasalahan penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan, Engkau mengasihani bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Dengan segala daya upaya diusahakan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami semua, anak-anak Tuhan yang berusaha untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga para petugas yang menjalankan dimanapun mereka berada, agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga para petugas medis, para medis yang begitu rela hati bertugas untuk memberikan pertolongan kepada umat-Mu yang terpapar virus, yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kesembuhan atas mereka, pulihkanlah mereka supaya mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga dengan penuh sukacita. Dan virus pun akan segera lenyap dari permukaan bumi ini atas berkat penyerahan Tuhan. Dan jikalau banyak dosa-dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh umat-Mu, bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihani, agar mereka dapat melakukan kehidupannya sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa pula bagi gereja kami, GKJ Salatiga Timur, yang sampai saat ini pun masih menyelenggarakan ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau berkati bagi semua jemaat GKJ Salatiga Timur. Kiranya Engkau tambahkan kesehatan, kekuatan, terlebih imannya untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, semakin teguh. Kami berdoa pula bagi Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono beserta keluarganya. Kiranya Tuhan tambahkan roh kebijaksanaan di dalam momong warga GKJ Salatiga Timur dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesabaran, dan Engkau cukupkan akan segala kebutuhan di dalam keluarganya. Terlebih kesehatannya ya Tuhan, biarlah Bapak Pendeta dan keluarganya sehat, kuat, dan tetap menjalankan hidupnya dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami berdoa pula bagi Majelis GKJ Salatiga Timur, baik penatua maupun diaken yang duduk di dalam komisi. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu, supaya mereka memiliki kesehatan yang prima, supaya mereka tetap dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan hidup terus berserah kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa bersandar pada Tuhan, kami semua akan menjadi tentram dan aman. Tuhan berkati pula bagi pendukung pelayanan ini, baik tim multimedia, singer, organis, dan para majelis di dalam mempersiapkan segalanya. Tuhan tambahkan berkat, kebijaksanaan, kesehatan, dan mereka pun menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang terus memuji dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan, kami berdoa pula bagi anak-anak sekolah minggu yang belum bisa bertemu muka, masih harus mendengarkan cerita-cerita kasih melalui media. Kiranya Tuhan, Engkau juga berkati mereka, Engkau tambahkan kesehatan kepada mereka, Engkau tambahkan sukacita mereka, supaya hidupnya terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang terus berharap memohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pula bagi para kasepuan. Tuhan berkati, tambahkan kesehatan pada para adiuswa, supaya di dalam usianya semakin bersandar kepada Tuhan. Dan semua jemaat GKJ Salatiga Timur kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan melindungi, menolongnya, dan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur dan menuntun hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.